apakah hikmat itu? Bagaimana caranya kita agar mendapatkan hikmat Tuhan itu? Melalui video ini, saya akan menjelaskan kepada kita semua. Kata hikmat diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, hokmah, yang diturunkan dari kata kerja hakam, artinya menjadi bijaksana atau bertindak bijaksana. Dalam kitab Amsal ini, hikmat yang dimaksud menunjuk pada hikmat Allah, berisi tuntunan bagaimana menjadi orang yang bijaksana. Hikmat itu diberikan kepada Salomo, dan Salomo mengajarkannya kepada umat. Hikmat di sini dipersonifikasikan sebagai guru hikmat yang berseru di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, tembok-tembok, dan pintu-pintu gerbang untuk memberikan petunjuk kehidupan yang berhasil dan yang berkenan kepada Allah. Hikmat bukanlah keterampilan yang harus dipelajari. Hikmat di sini menunjuk pada petunjuk hidup yang diberikan Allah kepada manusia agar dapat mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, dan setiap jalan yang baik. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian agar orang tersebut beroleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal, ibarat, perkataan, dan tekah-teki orang bijak. Kepada Timotius, Paulus menyebut kitab suci dapat memberi hikmat dan dapat menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Itu bisa kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 14. Jadi kitab suci berisi hikmat Allah. Dari sini kita mengerti ucapan Yesus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 5 tertulis, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Dari ayat ini jelas, selain hikmat, ada juga yang tidak boleh dilupakan, yaitu pengertian. Kata pengertian diterjemahkan dari bahasa Ibrani, bina, artinya mengerti atau memahami. Pengertian adalah kemampuan untuk memahami sesuatu. Orang berpengertian mengerti langkah-langkah yang harus diambil. Ia dapat melihat jalan yang jelas yang harus ditempuh. Ia tidak kebingungan menentukan langkah ke depan. Dan untuk mendapatkannya, sang guru hikmat menyebut dalam ayat 1, dengarkanlah dan perhatikanlah didikan seorang ayah. Ayah yang dimaksud di sini adalah guru hikmat. Tanpa kesediaan diri mau mendengar dan memperhatikan didikan hikmat, manusia tidak akan mendapatkan pengertian. Yang menarik dalam Amsal pasal 8 ayat 14, sang hikmat berkata, akulah pengertian. Jadi pengertian itu bersumber dari hikmat itu sendiri. Pengertian adalah hikmat itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan hikmat itu? Pertama, mari kita lihat ayat 7. Di sini tercatat permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Artinya, untuk mendapatkan hikmat, milikilah kemauan yang kuat untuk mendapatkannya. Anda tidak akan mendapatkan hikmat jika tidak ada kemauan mendapatkannya. Kita tidak mungkin mendapatkan emas jika kita tidak ada kemauan yang kuat untuk mendapatkannya. Demikian halnya hikmat.
Mesti ada kemauan yang kuat mendapatkannya, sebab hikmat itu bukanlah barang murahan. Nilainya lebih mahal daripada emas. Jadi harus ada kemauan yang kuat untuk mendapatkannya. Ingat, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kegagalan kita mendapatkan hikmat Allah acap kali terjadi di sini. Kita tidak punya kemauan yang kuat untuk mendapatkan hikmat Allah itu. Kedua, Amsal pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Untuk beroleh hikmat, milikilah sikap hati takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berbeda dengan takut virus corona. Orang yang takut dengan virus corona memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, semua itu demi menghindari virus corona. Takut akan Tuhan bukannya menjauh, tetapi mendekat. Takut akan Tuhan bukanlah perasaan takut, tetapi perasaan segan dan hormat kepada Tuhan. Jika kita menghendaki hikmat Allah, milikilah hal ini. Orang bisa saja beribadah, tetapi tidak semua orang berada dalam rasa hormat kepada Tuhan. Contoh sederhana, ketika tiba doa syafaat, bukannya berdoa, tetapi keluar gedung gereja dan merokok. Rasa segan pada Allah tidak ada pada orang tersebut. Hikmat diberikan bagi manusia yang memiliki rasa segan, rasa hormat kepada Allah. Ketiga, Amsal 8 ayat 17. Dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 17, orang yang tekun mencari hikmat akan mendapat. Hikmat diberikan kepada mereka yang mencari dan meminta. Hikmat tidak datang dengan sendirinya. Raja Salomo mendapatkan hikmat karena Salomo memintanya. Salomo menyebut hikmat itu hati yang paham. Hikmat berdiam di hati. Mengapa Salomo meminta hikmat? Karena Salomo mendapatkan tanggung jawab yang besar sebagai raja. Seorang raja harus dapat mengambil keputusan yang benar dan adil bagi rakyatnya. Salomo sadar dia tidak punya kemampuan itu. Itulah sebabnya dia meminta hikmat Tuhan. Itulah 3 cara mendapatkan hikmat. Dan jika hikmat telah kita dapatkan, pesan firman dalam ayat 6, hikmat itu jangan ditinggalkan, tetapi dikasihi. Orang yang mendapatkan hikmat memiliki tanggung jawab mengasihi hikmat itu dan mentaatinya. Itu berarti karunia hikmat dapat ditarik oleh Allah jika manusia tidak menggunakannya dengan benar. Ibarat barang titipan, barang itu tidak selamanya ada pada kita. Suatu saat pemiliknya datang dan mengambil barang itu. Hikmat berfungsi sebagai penolong bagi manusia. Hikmat itu memperlengkapi manusia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kita bisa saja mendaki gunung, tetapi prosesnya bisa lama jika kita tidak tahu jalannya. Hikmat itu ibarat pemandu jalan kita, membantu kita agar perjalanan itu menjadi lebih mudah dan kita aman sampai ke puncaknya. Hikmat Allah yang sempurna dinyatakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam kitab Injil Yohanes, Yesus bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesuslah jalan keselamatan kita. Paulus berkata,
kepada jemaat di kota Korintus. Dalam 1 Korintus 1 ayat 24. Di sana Paulus menegaskan Yesus adalah hikmat Allah. Hikmat Allah. Mengapa? Sebab Yesus datang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita, manusia yang penuh dengan dosa ini.